Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari angin puting beliung yang merusak 10 rumah warga di Kalianda, Lampung Selatan. Angin puting beliung merusak 10 rumah warga di Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Jumat 5 Januari 2024. Peristiwa angin puting beliung tersebut terekam kamera pada pukul 16.00 dan juga membuat warga panik. Berdasarkan dari video berdurasi 2 menit 99 detik, tampak pusaran angin melingkar di persawahan yang ada di Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Tak lama pusaran angin yang membentuk angin puting beliung itu berjalan ke arah rumah warga. Keganasan menyasar bagian atap rumah dan merusak apa saja yang dilewati, termasuk kandang kambing dan juga sapi milik warga. Beruntung tidak ada korban jiwa yang diakibatkan oleh angin puting beliung tersebut. Sampai dengan saat ini, pihak BPBD Lampung Selatan pun masih melakukan pendataan kerugian yang menimpa warga Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan tersebut. Salah seorang warga Sukatani, Bejo, mengatakan kepanikan warga terjadi saat puting beliung melewati sejumlah rumah di sana. Bejo mengatakan umumnya warga berlari keluar rumah, lalu banyak dari anak-anak terdengar menangis. Damkaramat Lampung Selatan mengevakuasi pohon tumbang yang menutupi Jalan Sum Sidomulyo. Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Damkaramat Lampung Selatan mengevakuasi pohon tumbang yang menutupi jalan lintas Sumatera, Desa Kota Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan pada Sabtu 6 Januari 2024 sekira pukul 2 dini hari. Kabid Damkaramat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari warga dengan adanya pohon tumbang di Jalan Sum, Desa Kota Dalam. Lalu mendapat laporan tersebut, pihaknya menuju ke lokasi. Pihaknya menerjunkan 1 unit kendaraan kebakaran, 7 personil menggunakan alat pelindung diri APD yang lengkap. Pihaknya juga sampai di lokasi sekitar pukul 2:30 dengan menggunakan 2 senso. Petugas memotong bagian-bagian kayu menjadi kecil supaya lebih mudah untuk dipindahkan. Butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk tugas selesai mengevakuasi itu dan batang pohon tumbang pun tersebut sudah dievakuasi. Ruli mengingatkan warga setempat agar mewaspadai bahwasanya pohon tumbang di musim penghujan. Saat PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan ratusan burung liar di Tol Barter, Lampung Selatan. Personel Sat PJR Ditlantas Polda Lampung dipimpin oleh Kepala Induk 02 Kota Baru Ibtu Kopel berhasil mengamankan ratusan ekor satwa liar berjenis burung di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 85.000+ jalur P pada Sabtu 6 Januari 2024 sekira pukul 00.30. Kepala Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung Kompol Adri Priwasto mewakili Ditlantas Polda Lampung Kombes Pol Madya menjelaskan bahwa ratusan ekor satwa liar jenis burung tersebut diangkut menggunakan kendaraan bus Lentera Jaya bernomor polisi BG7020EA dari Lahat, Sumatera Selatan dengan tujuan pengiriman Bekasi, Jawa Barat. Lalu petugas melakukan pengejaran dan sesampainya di kilometer 85.000+ jalur B ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar, terduga kendaraan bus tersebut diberhentikan oleh petugas yang melakukan pemeriksaan. Selanjutnya bus ini dan pengemudi langsung diamankan petugas di Induk Exit Tol Kota Baru untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Total ada 787 ekor, diantaranya ada Poksai Menter, Sri Gunting, Perjengkan, Sikaket, Cipo, Pleci, Konin, Siri-siri, Pantet, Gelatik Batu, dan juga Trucukan. Kemudian ada juga yang dilindungi. Satwa yang dilindungi ini antaranya ada takur warna-warni, cuca ijo, sayap biru, cuca ijo besar, cuca ijo Sumatera, dan cuca ijo kecil. Burung-burung tersebut dikemas menggunakan 11 box keranjang dan juga 11 kotak kardus. Berikut ini KPU Mesuji sudah menerima logistik surat suara dari KPU RI.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Mesuji sampai saat ini sudah menerima surat suara dari KPU RI. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Mesuji Ali Yasir pada Sabtu 6 Januari 2024. Hanya saja, ia mengungkapkan untuk surat suara Presiden dan DPD belum diterima. Acing, sapaan akrab yang menyebutkan dirinya surat suara ke KPU Mesuji sejak tanggal 8 Desember 2023 sudah diterima. Kemudian, untuk surat suara dan juga logistik lainnya saat ini telah disampaikan di gudang logistik Desa Brapasan. Oleh karena itu, ungkapkan Acing, logistik surat suara pemilu 2024 belum disalurkan di kota masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji. Ditambahkan lagi, Acing, nantinya seluruh logistik pemilu 2024 itu akan ditempatkan menjadi satu tempat di gudang olahraga Tanjung Raya. Ditambahkan pula, bahwasanya diberitakan sebelumnya KPU Mesuji ini telah menunggu informasi terkait pendistribusian logistik surat suara di Kabupaten Mesuji. Satu rumah di Pringsewu terbakar, motor dan televisi hangus. Sebuah rumah di Bekon Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo terbakar pada Jumat 5 Januari 2024. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pringsewu Nang Abidi mengatakan kebakaran menimpa korban atas nama Marianto 49 tahun. Abidi menjelaskan kebakaran ini terjadi pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menurutnya, sebelum terjadinya kebakaran, sejumlah warga setempat mendengar suara ledakan. Setelah suara ledakan terdengar, tidak lama kemudian api sudah membesar. Kelak, BPBD Pringsewu itu melanjutkan pihaknya mengarahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka yang terdampak. Peter terlahir datang dari BPBD tinjau rumah warga yang terdapat puting beliung di Kalianda, Lampung Selatan. BPBD meninjau rumah warga terdampak angin puting beliung di Desa Sukatadi, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Sabtu 6 Januari 2024. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan Aris Wandi mengatakan pihaknya sudah meninjau rumah warga terdampak angin puting beliung. Adapun rumah warga yang rusak adalah milik Bejo Wiono 54 tahun, Warsid atau Suriah 29 tahun, Siti Rohmah 20 tahun, Subarni 50 tahun, Soleh 51 tahun, Syukur 55 tahun, Sunarti 64 tahun, Latifah 71 tahun, Jumiati 70 tahun, Soimah 50 tahun, Abjak 53 tahun, dan Adi Wibowo 27 tahun. Lebih lanjut, meski pihaknya sudah mengetahui total rumah terdampak, namun masih harus melapor ke pimpinan agar dapat membantu warga. Aris mengatakan upaya penanggulangan yang telah dilakukan pihaknya, petugas TRC BPBD dan aparatur desa setempat telah melakukan kajian cepat sementara dan mendata kerusakan yang dialami oleh masyarakat. Lalu pihaknya telah melakukan perbaikan secara gotong royong untuk rumah-rumah warga yang terdampak oleh masyarakat yang dibantu oleh aparatur desa. Ia mengatakan kebutuhan darurat agar masyarakat yang terdampak bencana dapat dibantu perbaikan rumahnya dengan memberikan santunan yang berupa material asbes atau genteng sesuai dengan jenis kerusakannya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung Jos Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.